Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah kebohongan-kebohongan keyakinan kita selama ini. Itulah kebohongan-kebohongan takwa-takwa yang kita dengung-dengungkan selama ini. Ternyata kita selama ini hanya kadzibun, berdusta, zolimin kepada diri kita sendiri. Kita jauh dari sifat-sifatnya para nabi dan para rasul. Kita jauh ketinggalan daripada imannya para nabi dan para rasul. Akan tetapi selama ini kita hanya duduk di dalam keimanan kepada iblis dan setan saja. Lebih percaya dengan wujudnya setan. Lebih percaya kepada nyatanya setan. Lebih percaya kepada kekuasaan setan yang ada di dalam dada kita sendiri. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh yang sangat amat nyata bagimu. Siapa kenyataan yang wujud di dalam hatiku? Siapa kenyataan yang hidup di dalam hatiku? Siapa kenyataan kekuasaan yang ada di dalam hatiku bila bukan wujudnya, hidupnya, kekuasaannya Abdul Halim sendiri? Iya tidak. Apakah Anda sama juga begitu? Semoga Anda tidak seperti saya. Semoga Anda tidak seperti apa yang saya rasakan selama ini, yakni ngaku-ngaku wujud, ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku hidup, ngaku-ngaku berkuasa, sehingga tak ada iman, takwa, dan keyakinan selama ini di dalam dadaku kepada Tuhan. Karena aku lebih yakin kepada diriku sendiri bahwa hanya dirikulah yang wujud. Inilah kenyataan selama ini kita mendustai diri kita sendiri. Bila yang wujud, bila yang nyata, bila yang hidup di dalam hati kita cuma kita sendiri. Apa bedanya Abdul Halim ini dengan orang-orang yang ateis? Abdul Halim tak punya Tuhan. Abdul Halim tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah tidak sama saya dengan orang-orang yang tak bertuhan? Meskipun simbol-simbol agama saya Islam, KTP saya Islam, tapi praktek di dalam hati ini, aku selalu mensekutukan Tuhanku dengan diriku di dalam hatiku. Jadi identitas yang selama ini ku pegang, semuanya hanyalah semu, fatar morgana, hanya formalitas-formalitas sosial saja. Menyembunyikan kebohongan demi untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Inilah ilmu-ilmu yang baru. Ilmu baru bagi manusia, ilmunya iblis dan setan, ilmunya hawa nafsu yang selalu dan selalu menjauh dari Tuhannya. Ya akhirnya ketika hawa nafsu, ya akhirnya ketika Abdul Halim ini selalu dan selalu menjauh dari Tuhannya, maka ya anar, panas, tolong, tidak punya uang sedikit, tolong, miskin sedikit, tolong, minta terus. Padahal yang dimintai, padahal Tuhannya telah disekutukannya. Ini kan tidak masuk akal. Minta kepada Tuhan, tapi mensekutukan Tuhan. Ya inilah kita.
selama ini selalu dan selalu membanggakan dirinya daripada membanggakan Tuhannya. Maka dari itu Tuhannya, Allahnya, Bapaknya, Romonya, Gustinya ya goib terus. Tidak ada terus, yang ada hanyalah dirinya bersendirian, ibaratkan domba yang masih tersesat di hutan yang lebat. Maka kehidupannya penuh dengan rasa takut dan takut. Tak ada tenangnya, tak ada damainya, tak ada bahagianya. Meskipun banyak makanan yang akan disantap, tapi di dalam penyantapan hidup itu penuh dengan ketakutan. Takut-takut ada harimau, takut-takut ada pemburu dan sebagainya. Kehidupannya di dalam anar. Anar itu apa? Serba ketakutan, serba kepanasan. Itulah takut dan panasnya hawa nafsu manusia yang membakar setiap diri manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah langkah atau pintu awal menuju untuk menemukan kembali ilmu yang abadi, ilmu yang langka, ilmu yang tua. Yang mana ilmu yang tua itu? Dulu ketika kita belum ada di dunia ini, maka berlakulah ilmu tua itu. Akan tetapi setelah kita terlahir ke dunia, ketika setelah memakan buah-buah yang terlarang, buah khuldi yang mana dibujuk oleh iblis dan setan, makanlah buah pohon ini agar kau bisa khuldi, bisa abadi di dunia ini. Akan tetapi selama ini kita tertipu. Maknanya kita memakan buah yang terlarang, buah kehidupan dan buah badan, serta buah-buah yang kita akui sebagai buah milik kita, harta, ilmu, nyawa, badan, dan sebagainya. Itulah buah-buah yang terlarang untuk dimakan. Duduk dimakan haram, berdiri dimakan haram, mengucapkan berkalam dimakan haram. Maka semua kehidupannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam lembah keharaman, di dalam lembah anar. Jatuh dan jatuh, tak bisa melewati siratal mustaqim, tak bisa melewati rambut dibelah 7, dan tak bisa melewati yang tajamnya 1000 pedang. Kenapa kok tak bisa melewati? Karena manusia tidak bisa menyaksikan Tuhannya, kecuali manusia hanyalah menyaksikan awak dewi. Ya jatuhlah ke dalam lembah anar. Jatuhlah kepada lembah keakuan diri yang merasa berbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sifat wujud wajib bagi Allah, bagi Romoh, bagi Bapa, bagi Gusti itu wajib wujud adanya. Tidak boleh tidak, wajib wujud bagi orang-orang yang beriman loh ya. Bagi orang-orang yang bertakwa loh ya. Tidak memaksa. Iman kita selama ini iman-imanan apa iman sungguhan. Kita sendiri yang bisa menilai. Maka bacalah Iqra kitabak, bacalah kitabmu sendiri-sendiri. Jangan pedulikan kitab orang lain. Yang penting kau baca kitabmu, maka selamatlah dirimu. Kebalikan atau sifat muhalnya dari sifat wujud itu adalah Adam. Adam artinya tidak ada. Muhal Allah itu tidak ada. Berarti Adam itu artinya apa? Berarti Adam itu artinya tidak ada. Wahai anak cucu Adam, wahai anak cucunya yang tidak ada. Kenapa? Yang ada hanya wujudullah. Yang ada hanya kekuasaan Allah terhadap apa yang diciptakannya. Akan tetapi kita selama ini tidak mau dikatakan anak cucu Adam. Kita tidak mau di dalam hati kita dikatakan cucunya yang tak ada. Kita hanya mau jadi sang kholik.
kita melangkai Sang Kholik, kita menyaingi Sang Kholik sebagai Tuhannya diri manusia kita. Kita tak mau dituhani Allah, tapi yang kita pertuhankan hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Maka kewujudan Allah batal di hati setiap manusia. Maka kewujudan Allah muhal di hati manusia. Maka dari itu Allah, Tuhan, Allah, Romo, Bapa, goib terus. Tidak ada. Apa yang mau diimani kepada yang tidak ada? Katanya di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman adalah percaya kepada hal yang gaib. Maknanya percaya bahwa Allah itu tak ada. Percaya bahwa Allah itu gaib. Apakah begitu maknanya? Apakah begitu penafsirannya? Yang mana Al-Quran atau kitab suci itu hanya milik Allah, versinya Allah, kok kita ganti-ganti versi manusia? Kok kita membela-bela manusia kita daripada membela Allah yang punya diri kita, daripada membela Allah yang punya ayat-ayat, yang membela Allah yang memiliki kitab-kitab suci? Kok kita lebih mementingkan membela kewujudan diri kita sendiri daripada kewujudan Allah selama ini? Lalu apa makna tafsir yang sejati-jatinya menurut Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya bahwa dirinya adalah anak cucu Adam, anak cucunya yang tak ada, anak-anak cucunya yang gaib. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud. Itu yang benar. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang yakin itu percaya, yakin, beriman hanya Allah yang wujud. Ini yang benar. Karena kita selama ini selalu disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga memahami ayat-ayat suci yang mestinya suci dari hawa nafsu, maka terkotori penafsirannya. Yakni hawa nafsu tidak mau kalah dengan Tuhannya. Hawa nafsu tidak mau kalah wujud dengan wujud Tuhannya. Hawa nafsu tidak mau kalah hidup dengan hidup Tuhannya. Hawa nafsu tak mau kalah kuasa dengan kuasa Tuhannya. Apakah ini yang dikatakan beriman, bertakwa kepada Tuhan? Sedangkan kita sendiri yang jadi Tuhan selama ini di hati kita. Mohon maaf, ngopi dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ilmu tertua yang berkuasa atas jagat raya ini. Ilmu kesaktian yang tertinggi, yakni kesaktian Sang Pencipta itu sendiri. Maka bila manusianya sudah memahami kewujudan dirinya, bahwa kewujudan dirinya itulah sebuah bukti kewujudan Tuhannya. Al-insanu sirri wa nasirhu. Bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, bila tak ada Allah, bila tak ada Bapa, bila tak ada Rama, bila tak ada Sang Hyang Widi, bila tak ada Gusti Allah, apakah kita ada? Apakah wujud kita ada? Apakah kita bisa duduk? Apakah kita bisa berkalam? Apakah kita bisa menyimak TikTok? Apakah kita bisa mendengarkan TikTok? Bila tak ada uripe Allah, maka semua jagat raya ini tak akan berlaku. Jadi dengan uripe Allah lah, dengan kewujudan, kenyataan uripe Allah yang ada pada setiap dada manusia, ternyata alam semesta ini di dalam genggaman. Ternyata alam semesta ini termasuk diriku, diri kita semua, di dalam kekuasaan liputannya
اللهم صل على سيدنا محمد وأسغير الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين